tidak dapat masuk kepada seluruh pelosok-pelosok daerahnya. Gitu. Ini bedanya sifat Tuhan sama kita. Kita tahu, tapi satu sisi kita tidak tahu. Kalau Tuhan Maha tahu, dan memang keadaannya adalah Zat yang Maha tahu. Kita melihat, tapi keberadaan kita kadang satu sisi buta. Nah ini bedanya kita sama Tuhan. Namanya sifat ma'ani dan makna wiyah. Gitu. Hanya ada kaidah-kaidah fikih itu. Nih Bang Lurah Subur nih. Ada kaidah fikih yang nanti Bapak Lurah Subur dan seluruh jajarannya ini bisa bertugas dengan fleksibel tanpa takut neraka. Tanpa takut neraka. Ini makanya perlu belajar yang namanya fikih siasi, fikih pergerakan untuk menggapai satu titik peradaban di Teluk Naga ini. Tapi bisa bersinergi. Sinergi itu bisa dibangun ketika dengan satu energi. Sinergi itu bisa dibangun dengan satu energi. Kalau energinya misal-misal, mau ke sono, udah gak bakal, ya lah, gak bakal, kebanyakan izin kan. Biasanya kita masa mau rapat kebanyakan izin. Iya Pak Sekjen ya, asal ada rapat kebanyakan izin. Padahal punya malu. Itu saya baca di kitab di Al-Quran surat Al-Baro'ah ada makana di ahli Madinati wa man haulahum al-yatakhallafu an Rasulillah. Jadi pada saat Nabi dulu perang, ini ada dua sikap matematis. Ada dua sikap matematis di antara para orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang pertama, dia tidak tega meninggalkan Rasulullah perang sendirian, dan dia tidak menganggap dirinya itu harus dicintai dibanding mencintai Rasulullah. Begitu. Sehingga mau bininya ngelahirin, mau apapun, tetap dia ikut sama Rasulullah. Tapi satu kelompok yang lain, walladzina yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billah. Izin melulu, mungkin kalau sekarang mah Kanjeng Nabi, maaf, aduh sakit gigi, Bang jadi maaf ini, waduh saya mau kondangan Kanjeng Nabi, waduh pengen izin, ya kan? Harusnya dalam konteks ini kita malu dong. Kita seberapa hebatnya diri kita dibanding bangsa Indonesia, dibanding NKRI, atau dibanding organisasi yang kita bangun, ya kan? Atau dibanding KNPI, NU, Karang Taruna, Muhammadiyah. Kita siapa kalau tanpa ada para leluhur-leluhur kita? Maka kita hadir di sini untuk leluhur. Lalu kalau kita kebanyakan izin nggak hadir, kayaknya tadi perlu dipertanyakan kita. Ya kan? Izin melulu. Nah ini maka sikap militan itu harus dibangun dalam setiap pergerakan apapun. Di NU, di Ansor, di Muhammadiyah, militansi terhadap sebuah organisasi itu perlu dibangun. Jangan kebanyakan izin. Kenapa? Dia tidak akan hebat kalau tidak ada kumpulan itu. Karena silaturahim itu, kalau kata ayah saya, organisasi itu adalah wadah silaturahim. Dengan silaturahim kita banyak dikenal orang. Si Asep kalau tidak di Ansor, siapa yang kenal dia? Orang Babakan Asep di pojok kan? Siapa yang kenal? Iya kan? Gitu. Kalau tidak di organisasi, Anda itu bukan siapa-siapa. Maka dari itu Anda itu perlu care. Jangan terlalu banyak izin. Boleh izin, harus dalam konteks al-wajibu la yutraku illa liwajib. Kewajiban itu sesuatu yang wajib, boleh dapat ditinggalkan kecuali karena sesuatu perkara yang wajib. Maka kalau nanti banyak anggota dari RT apa yang izin dulu, wah lu nggak cinta desa lu, nggak cinta desa lu, kira-kira begitu. Oh izin dulu nggak cinta desa lu. Atau misalnya di KNPI izin dulu,
Ini ciri-cirinya kebanyakan izin, berarti dia lebih mencintai dirinya dibanding organisasi yang dia buat. Saya kira ini motivasi kita agar kita punya jiwa care, sama seperti para sahabat tidak tega meninggalkan Kanjeng Nabi. Tapi para sahabat orang-orang yang kurang imannya itu kebanyakan izin karena dia tidak merasa bersama Kanjeng Nabi. Begini begitu. Maka kalau orang kebanyakan udul itu adalah orang yang sombong pada saya. Oh, kenapa sombong? Dia ada doang yang sibuk. Berarti dia secara kalau logika mafhum dibaliknya mengatakan orang yang hadir di sini pengangguran semua. Ya kan? Ya pengangguran semua. Orang yang hadir di sini pengangguran semua. Ya lu doang yang sibuk, gua mah kagak. Lu ya, kira-kira begitu. Ya, maka inilah yang perlu kita bangun adalah jiwa memiliki terhadap naga dulu yang kita bangun. Ya, di lintas pergerakan harus memiliki jiwa kecintaan terhadap daerah. Kalau sekcam aja yang orang mana-mana dia mau membangun, pas sekcam kita, lu kumpul aja susah kan? Iya ya, ini pas sekcam orang jauh-jauh dari Belaraja, dia mau membangun membersamai kita. Maka dari itu, ayo mari kita sama-sama dalam lintas organisasi kita belajarlah dari tahlilan tadi yang Pancasilais, kita bagaimana mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam NKRI ada Teluk Naga, di dalam Teluk Naga ada desanya masing-masing. Silakan kita mencintai desa kita, mencintai kecamatan kita, mencintai kabupaten kita, mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira ini penting yang perlu kita dalami, yang perlu kita hayati. Bagaimana cinta tanah air merupakan bagian dari iman, itu yang dikatakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sehingga muncullah fatwa jihad 22 Oktober, muncul fatwa jihad, ya kan? Hukum membela tanah air fardu ain. Ditanya itu sama utusan Bung Karno, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, apa hukum membela tanah air? Bukan membela Islam, bukan membela agama, tapi membela tanah air. Hadratus Syekh menjawab, membela tanah air hukumnya fardu ain bagi orang yang berada radius 2 marhala, hukumnya wajib keluar untuk perang melawan kolonial, melawan tadi agresi militer Belanda kedua yang dibantu oleh Inggris. Nah ini namanya fardu ain, ya kan? Ya dong yang hebat, ya kan? Yang lain tadi mungkin zaman Hadratus Syekh juga. Aduh maaf ya ini encok gitu. Maaf ya, kamu akan izin pasti ada dua sikap itu. Jangan-jangan jangan Nabi zaman Nabi, tapi zaman Hadratus Syekh pun pasti banyak orang yang kebanyakan waladina yasta'dinukan ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini belum. Nah, maka para pendahulu kita itu sangat hebat, punya militansi yang hebat. Kampung kita, kecamatan kita tidak akan hebat tanpa ada militansi. Saya yakin tanpa ada militansi, tanpa ada egaliter, kudu hebat. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.